Ada yang satu lagi, dokter. Coba yang satu lagi. Nah, ini deh. Slide. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membahas mengenai sepsis. Jadi kalau kalian berbicara mengenai sepsis, berarti sepsis adalah suatu proses infeksi berat. Intinya adalah itu. Infeksi berat. Yang ditandai oleh yang nomor satu adalah adanya sindrom. Adanya kumpulan gejala. Makanya dikatakan SIRS. SIRS, Syndrome Inflammatory Response. Jadi adanya suatu gejala yang ditandai adanya proses keradangan. Ya. Jadi kayak kalian mengalami suatu proses infeksi atau keradangan apa? Bisa demam, bisa bengkak, bisa muncul ruam, bisa menimbulkan lemah, nafsu makan menurun, ya. Yang nomor dua adalah harus jelas adanya tanda infeksi. Harus jelas adanya tanda infeksi. Tanda infeksi yang khas apa? Suhu di atas 38 atau 39 atau bahkan suhunya rendah. Tanda-tanda sel darah putihnya tinggi nanti kita bahas di belakang. Ya. Berikutnya nomor 3 adalah adanya bukti infeksi yang nyata. Bukti infeksi yang nyata. Makanya tadi yang di judul pertama ada meningitis, ada omfalitis, ada tetanus, itu adalah salah satu bukti infeksi. Kalau seseorang mengalami meningitis atau omfalitis atau tetanus yang menimbulkan gejala infeksi dan berakibat mengalami suatu proses keradangan yang hebat dan menimbulkan infeksi berat, itulah yang disebut sebagai sepsis. Ingat-ingat itu. Ya, jadi cara belajarnya seperti itu. Slide. Slide berikutnya, Dek. Lanjut. Lanjut. Oke. Kemarin kita bicara mengenai ikterus, mohon maaf, sebelumnya ada kuliah tentang ikterus pada neonatus. Karena memang secara klinis yang mudah sekali tampak gejala adalah pada bayi. Makanya saya kasih contoh, ini adalah sepsis pada neonatus. Neonatus artinya usia kurang dari 28 hari. Sepsis adalah secara klinis terlihat sakit parah dan ditandai adanya bukti infeksi. Apa itu bukti infeksi? Kalau dari pemeriksaan laboratorium salah satunya adalah kultur darah yang positif. Ya. Atau adanya kultur positif di suatu tempat yang biasanya steril. Contohnya apa? Mungkin ada yang tahu? Kita melakukan suatu pemeriksaan yang harusnya di situ steril, tapi tiba-tiba ada bakteri, kita sudah bisa mengatakan bahwa itu sepsis. Ada yang tahu lokasinya di mana? Ada yang bisa jawab? CNS, Dek. Brain. Di sumsum tulang. Tidak mungkin di sumsum tulang kalian atau kita akan ada bakteri. Kalau sampai ada bakteri, kalian akan mengalami meningitis. Ya. Slide berikutnya. Ya. Ini adalah kejadian sepsis di mana angkanya sangat tinggi, 7 sampai 38 per 1000 kelahiran. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa penyebab langsung kematian pada neonatus.
Mungkin ada asfiksia, ada prematuritas, ada kelainan kongenital atau kelainan bawaan, tapi yang paling tinggi adalah suatu proses infeksi sampai kurang lebih 32%. Slide. Nah, dengan angka ini tinggi dan terutama adalah pada negara-negara berkembang. Karena memang satu, secara teknologi kita kurang. Yang kedua adalah tingkat aseptik kita, tingkat kebersihan kita yang kecenderungannya kurang. Slide. Ayo dek, slide dek. Kok ngeheng? Nah, mengapa morbiditas bagi neonatus yang tetap hidup? Biasanya pada mereka yang mengalami kondisi yang infeksi berat akan ditandai adanya kerusakan otak yang disebabkan oleh adanya meningitis ataupun shock septik dan pada beberapa kasus hipoksemia. Apa itu hipoksemia? Adalah hipoksia atau kekurangan oksigen yang terjadi pada darah, hipoksemia. Kemudian juga bisa terjadi kerusakan organ-organ lain, bisa pada paru, hati, tungkai, ataupun sendi. Slide berikutnya. Sepsis pada neonatus terbagi menjadi dua berdasarkan waktu. Yang pertama adalah awitan dini. Jadi sepsis awitan dini biasanya muncul pada 72 jam pertama. Kalau awitan lambat, muncul pada 72 jam berikutnya, di atas 72 jam. Kalau dia awitan dini, berarti penularannya dari apa? Proses persalinan. Kemungkinan besar vertikal dari ibu. Tapi kalau dia awitan lambat, di mana usianya lebih dari 72 jam, biasanya didapat dari lingkungan atau secara nosokomial atau dari rumah sakit. Ya, yang harus kalian pahami. Slide. Nah, kalau kita bicara sepsis awitan dini, suatu kondisi infeksi awitan dini, salah satu faktor resikonya adalah pada ibu-ibu hamil pada saat proses persalinan terjadi ketuban pecah dini lebih dari 18 jam. Artinya ada resiko infeksi dari jalan lahir yang naik secara vertikal menuju ke janin. Atau adanya infeksi pada cairan ketuban, yaitu kita sebut sebagai chorioamnionitis. Chorion dan amnionnya yang mengalami keradangan pada saat kondisi kehamilan, di mana ciri khasnya adalah salah satunya ibunya demam lebih dari 38 dan dari cairan ketubannya berbau. Atau memang terjadi proses asfiksia. Jadi bisa saja sudah terjadi gangguan oksigenasi selama dalam kandungan atau pada saat proses persalinan. Bisa ISK dan pada mereka dengan persalinan prematur. Mengapa persalinan prematur menjadikan salah satu faktor resiko sepsis? Karena faktor imunitas itu yang pertama. Jadi kerentanan anak itu atau bayi itu untuk mudah terinfeksi. Yang nomor dua adalah pada kondisi prematur, berarti konsekuensinya apa? Organ-organ yang ada juga mengalami prematuritas. Salah satunya apa? Pada bagian CNS, brain, pada jantung, pada paru, sehingga lebih rentan untuk terserang infeksi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah chorioamnionitis. Jadi ada keradangan selama dalam proses kehamilan pada cairan ketubannya. Jadi ibu demam saat persalinan, nyeri pada uterus, terjadi leukosit yang tinggi atau leukositosis. Dan ini merupakan resiko tinggi terjadinya sepsis pada bayi. Kita sebut chorioamnionitis. Slide. Ini adalah sepsis awitan lambat. Faktor resikonya bisa prematuritas di rumah sakit. Nah, yang paling banyak tadi disebutkan bahwa ini terjadi pada usia di atas 72 jam dan terbanyak adalah karena alat. Jadi biasanya penularan terjadi pada saat di rumah sakit, terutama pada bayi-bayi kecil. Kenapa?
bayi-bayi kecil sangat rentan dengan kemungkinan resiko penggunaan alat-alat invasif, ventilator, infus, kateter, misal dia terjadi gangguan nafas harus dipasang alat bantu nafas, itu menimbulkan resiko infeksi. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa bakteri patogen yang banyak dijumpai dari hasil pemeriksaan kultur darah. Kalau dia awitan dini, biasanya karena bakteri-bakteri yang biasanya ditemukan pada jalan lahir, itu KAS. Kalau dia awitan dini adalah itu. Kalau dia awitan lambat, berarti bakteri-bakteri yang ditemukan pada peta kuman di rumah sakit tersebut. Pseudomonas, Staphylococcus aureus, MRSA itu artinya methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi bakteri yang sudah resisten terhadap suatu kondisi, suatu pemberian antibiotik. Slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini kalau di Indonesia, beberapa yang paling dominan adalah Acinetobacter, Enterobacter, Staphylococcus, Klebsiella, dan juga Pseudomonas. Ya, slide. Lanjut. Nah, ini adalah meningitis pada neonatus. Jadi kalau kita bicara tadi bahwa salah satu tanda yang paling utama pada sepsis adalah adanya proses infeksi yang berat. Tadi kalian pahami mengenai faktor resiko apa saja yang mungkin sering terjadi terutama pada neonatus sehingga dia menjadi lebih rentan terhadap terjadinya infeksi. Sekarang yang poin nomor 2 adalah adanya bukti tanda infeksi, yaitu dengan adanya gejala klinis yang mendukung. Contoh yang pertama adalah meningitis neonatus. Biasanya pada kondisi meningitis atau keradangan pada meningial, ini organisme yang paling sering kita dapatkan adalah organisme gram negatif, biasanya pada minggu pertama atau pada kondisi minggu di atas minggu pertama biasanya adalah Streptococcus pneumoniae. Slide. Nah, ini adalah diagnosanya. Harus ada tanda dan gejala klinis, ada bukti infeksi klinis, dan adanya pemeriksaan laboratorium yang mendukung mengarahkan adanya infeksi. Tanda gejalanya, buktinya, dan pemeriksaan laboratorium. Slide. Ini adalah tanda-tanda atau gejala klinis. Biasanya tidak spesifik karena kondisi infeksi kan bisa demam, muntah, diare, malas minum, ada ikterus, bisa dia hipotermi atau hipertermi, ada hipoglikemi atau hiperglikemi. Jadi ada kondisi secara kesadaran dia letargis, mengarah ke kondisi koma, atau bahkan dia rewel. Jadi gejalanya tidak spesifik, menunjukkan suatu kondisi infeksi. Ya. Ini adalah tanda klinis. Slide. Nah, ada beberapa kasus bila kalian mendapatkan seperti ini. Suatu kondisi bila didapatkan gejala klinis seperti yang tercantum di sini, tapi tidak disertai adanya hasil kultur darah positif, kalian bisa mendiagnosa pasien ini dengan infeksi bakteri yang parah atau istilahnya SBI. Slide-nya hilang. Oke, jadi ini adalah serious bacterial infection atau SBI. Jadi secara gejala dia memiliki gambaran infeksi berat
tapi belum tentu disertai adanya bukti infeksi yang jelas. Bedakan ya. Seseorang mengalami Recording in gejalanya, progress. hanya mengalami gejala saja, tapi tidak tampak adanya bukti infeksi. Seseorang datang dengan keluhan nafasnya cepat, kondisi turun, dia ada demam, tapi ini curiganya kemana ya? Kita belum tahu bukti infeksinya, kita belum bisa mendiagnosa sepsis, tapi kita bisa mengatakan dia sebagai infeksi bakteri yang parah atau serious bacterial infection. Tapi yang nomor 2 adalah kalau kalian dapatkan gejala-gejala klinis seperti ini dan disertai dengan adanya hasil pemeriksaan bukti infeksi yang jelas atau laboratorium yang jelas, diagnosanya bukan sekedar sepsis, tapi kita sebut sepsis berat. Jadi kalian tinggal belajar mengenai tanda klinisnya pakai ini. Kalau tanda klinis ini ada, tapi tidak ada bukti infeksi, kalian menyebutnya diagnosanya infeksi bakteri yang parah atau serious bacterial infection. Tapi kalau ada bukti infeksi yang jelas, diagnosanya menjadi sepsis berat. Slide. Slide lagi. Ayo. Nah, ini adalah bukti infeksi. Yang pertama adalah omfalitis. Ada yang tahu omfalitis itu apa? Itis berarti adalah suatu proses keradangan. Omfal itu artinya adalah tali pusat. Ari-ari orang bilang. Jadi omfalitis adalah adanya infeksi pada tali pusat. Nanti ada gambarnya. Jadi kalau kalian bisa membayangkan apa itu tali pusat adalah semacam kayak pembuluh darah tapi dia besar yang tersambung antara ibu dengan bayi yang harusnya warnanya jernih kayak karet kayak gitu. Tapi dia menjadi lebih warnanya keruh, kadang dia warnanya biru. Ya, itu menunjukkan terjadi suatu proses infeksi. Makanya kita sebut bahwa itu muncul sebagai kondisi selulitis. Selulitis itu ada artinya infeksi jaringan pada permukaan kulit perut bagian luar. Dan biasanya gejalanya ini didominasi oleh bakteri gram positif. Bakteri gram positif yang bersifat aerob. Contohnya Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella proteus ataupun E. coli. Kalau E. coli lebih ke arah negatif. Slide berikutnya. Kenapa kok tiba-tiba omfalitis ini menjadi salah satu case? Karena sampai sekarang ya namanya proses persalinan itu belum tentu kita bisa steril. Makanya yang terbaru, kalau kalian nanti klerk atau koas dan tahu mengikuti suatu proses persalinan, sekarang pada saat setelah kita potong tali pusat, sudah tidak perlu dikasih apa-apa lagi. Kalian keringkan saja, kemudian dibungkus kasa steril. Kalau dulu diapakan? Dikasih alkohol, dikasih betadin. Sekarang perawatan tali pusat kering tanpa alkohol dan juga tanpa betadin. Ya. Jadi hanya dibungkus kasa steril, nanti basah, diganti kasa sterilnya lagi, dibersihkan kayak gitu. Slide. Ya. Mengapa sih kok omfalitis itu punya komplikasi yang besar yang bisa menimbulkan selulitis jaringan? Karena dia rentan, sangat dekat dengan usus. Kan memang tali pusat itu masuk menuju ke usus kan? Nah, makanya di sini kalau kalian lihat itu ada namanya omphalomesenteric. Itu adalah ductus atau saluran. Jadi pusar itu dari pusar menuju ke usus itu ada namanya saluran yang kita sebut
ductus vitellin atau omphalomesenteric. Jadi kalau ada keradangan, ada infeksi di pusar, di tali pusar di bagian ujung, akan potensi itu akan menyebabkan infeksi dalam ductus itu dan akhirnya masuk ke dalam usus. Makanya gejala pada pasien omfalitis yang pertama, selain kemerahan pada pusar, berikutnya apa? Pasien itu akan kembung, akan produksi gas. Dan bila itu semakin memberat, biasanya perut akan distended benar-benar besar, akan menimbulkan peritonitis, keradangan pada peritoneum, jaringan di sekitar usus. Itu kalau terjadi kerusakan yang hebat. Ya. Nah, ini adalah komplikasinya. Ada sepsis, ada necrotizing fasciitis. Necrotizing itu artinya kerusakan yang bersifat nekrosis. Fasciitis adalah fascia atau kulit permukaan pada abdomen. Kalau komplikasi pada perut bagian dalam bisa menimbulkan peritis atau bisa menimbulkan sumbatan pada usus dan juga bisa menimbulkan abses. Makanya harus hati-hati. Slide berikutnya. Nah ini, kalau kalian mendapatkan pasien-pasien dengan omfalitis, apa yang dilakukan? Antibiotik, dek. Sudah, tidak ada pilihan lain. Intinya kalau sepsis, pasti kita antibiotik. Pemberiannya apa? Bisa golongan metro, clindamycin, bisa golongannya ampicillin dan sulbactam. Itu tergantung kemungkinan bakteri apa yang positif. Sehingga kalau kalian dapatkan adanya omfalitis, apa yang dilakukan pemeriksaan pertama? Lakukan kultur. Kalian ambil atau potong tali pusat sedikit, kemudian diklaim lagi, dan itu diperiksakan di lab. Kultur jaringan untuk tahu bakteri apa yang menjadikan problem. Atau misal ternyata keluar cairan nanah atau pus. Pusnya yang kita lakukan swab. Kita ambil, kita lakukan pemeriksaan kultur. Makanya sepsis itu terapi utamanya adalah nanti setelah bakterinya jelas. Sehingga kalau kalian dapatkan adanya tanda-tanda mengarah ke sepsis, hilang lagi slide-nya. Makanya kita berikan adalah antibiotik profilaksis. Bisa ampicillin, cefotaxim, cefalosporin yang lain. Ya. Oke, masih. Ya, ini sudah screen sharingnya. Nah, ini adalah terapi suportif kalau ternyata kasusnya menjadi berat. Kalau memang pasiennya menjadi berat, distensi berat, peritonitis, biasanya harus menggunakan ventilator, pemasangan infus, pemberian obat-obatan khusus, transfusi. Slide berikutnya. Nah, ini terapi bedah kalau sudah sampai terjadi kerusakan pada organ abdomen. Jadi dilakukan peristomi. Ya, eksisi jaringan preperitoneal. Karena itu kan memudahkan terjadinya infeksi bakteri yang sampai masuk ke dalam tubuh. Saya pengen tunjukkan gambarnya, slide. Slide berikutnya, nah, ini loh. Ini adalah omfalitis, dek. Yang dua atas itu adalah omfalitis. Yang bawah itu adalah granuloma. Bedakan antara dua hal itu. Apa itu granuloma? Mungkin ada yang bisa jawab? Ayo, mungkin ada yang bisa jawab? Berdasarkan terminologi katanya aja kita bisa mengevaluasi. Oma adalah? Oma adalah? Oma adalah tumor atau benjolan atau tonjolan. Granulom itu apa artinya? Jaringan.
Jadi adanya benjolan atau tonjolan atau tumor jaringan. Namanya benjolan, tonjolan, tumor jaringan berarti dia tidak ada tanda infeksi. Tolong dipahami. Makanya gambar yang nomor 4 kanan bawah itu adalah jaringan yang tumbuh. Biasanya kalau yang gambar bawah sebelah kiri, karena lepasnya tali pusar yang tidak sempurna, sehingga kalau pusar itu dibuka seperti ada tonjolan yang masih basah. Itu yang kita sebut granuloma. Nah, sebenarnya ini hal yang sepele. Tetapi bila perawatannya tidak baik, tidak bersih, kena air kencing, terjadi proses infeksi. Jadi granuloma bisa menimbulkan omfalitis. Ya. Omfalitis itu contohnya yang atas, gambar atas. Sebelah kanan itu masih awal. Kalau kalian lihat, dinding luarnya mulai memerah. Ya, ini adalah contoh omfalitis yang khas pada bayi fase-fase awal. Jadi kalau kalian dapatkan bayi baru lahir hari kedua atau hari ketiga, terus kalian lihat pusernya di dinding kok merah, artinya anak ini ada kemungkinan omfalitis. Kalau dia tidak disertai dengan gejala demam, gejala minum atau yang lain, cukup kamu berikan antibiotik topikal, salep maksudnya, di area yang buletan. Tapi kalau sudah ya gambaran nomor kiri atas, ini sudah terjadi komplikasi yang berat. Ini disebut sebagai necrotizing fasciitis. Ini dicoreti seperti ini bukan coretan gambar, tapi ya memang di perutnya. Tujuannya apa? Untuk menandai, berarti ada kemungkinan pasien ini akan mengalami laparotomi, dibuka untuk dibersihkan bagian dalamnya. Makanya kalau sudah necrotizing fasciitis harus dilakukan tindakan operatif. Bisa dipahami ya? Karena nanti kalau kalian di poli pasti ditanya, dok ini kok muncul benjolan di pusar ini apa? Itu granulom. Dok ini kok pusernya anak saya bau. Ternyata setelah kamu buka bajunya memang bau gitu. Dan sekitar pusar itu kok memerah. Wah, nah ini ada tanda-tanda omfalitis. Tanya, ada demam enggak? Anaknya malas minum enggak? Anaknya aktif tidak? Anaknya kembung tidak? Diare tidak? Muntah tidak? Kalau enggak ada semua, oke, kasihan salep aja cukup. Tapi kalau ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi sebelumnya, apa yang dilakukan? Kasih antibiotik, minum. Artinya sudah ada tanda-tanda sistemik. Bisa dipahami ya. Kalau ini dibiarkan pada necrotizing fasciitis, lambat penanganan akan mengalami infeksi berat, yaitu yang kita sebut sebagai sepsis. Ya. Ini ada contoh kasus yang kedua mengenai tetanus. Tetanus adalah suatu kondisi penyakit toksin. Jadi dia bukan infeksi bakteri, karena toksin yang dihasilkan. Sama seperti pasien tifoid, tipes. Demam tifoid itu tidak menyerang langsung, tapi toksinnya yang menimbulkan infeksi. Makanya namanya adalah Clostridium tetani. Namanya tetani itu adalah kekakuan atau spasem. Beda dengan kejang ya. Kaku. Tetani itu adalah kaku. Beda dengan kejang. Kekakuannya pada. Sehingga kalau dikatakan kekakuan pada otot, berarti harus pasiennya sadar. Tetani adalah kaku, kekakuan pada otot atau spasme. Berarti harusnya pasiennya sadar karena dia tidak merusak saraf pusat.
Makanya dikatakan tanpa disertai gangguan kesadaran. Kecuali bila memang area atau lokasi yang mengalami tetanus dekat dengan sistem saraf pusat. Dia bisa menginfeksi di situ toksinnya sehingga menimbulkan gejala mirip keradangan otak. Mirip meningitis, mirip ensefalitis, bisa disertai kejang, kaku, sampai gangguan kesadaran. Jadi tetanus itu sangat tergantung lokasi. Kalau kamu nginjak paku nih di telapak kaki dan itu tetanus, ya yang kaku ya kakimu. Nggak akan sampai ke otak. Kalau sampai dia ke otak berarti sangat-sangat terlambat penanganan. Bisa dipahami ya? Sangat tergantung lokasi. Slide. Nah, ini Clostridium tetani akan menghasilkan suatu eksotoksin yang bersifat neurotoksik pada saraf yang menginervasi otot. Menimbulkan kekakuan, bukan kekejangan sebenarnya. Kekakuan. Katakan apa itu toksinnya? Toksin yang kita sebut adalah tetanospasmin. Kira-kira pernah dengar bakteri yang lain yang sama Clostridium? Mungkin ada yang bisa. Clostridium botulinum, Dok. Contoh pada apa? Paling dominan. Botox. Ya. Yang lain adalah madu. Madu kan. Biasanya orang tua itu kan banyak yang mengatakan bahwa jangan kasih madu pada anak-anak di bawah umur 1 tahun. Salah satu ada yang mengatakan bahwa kandungan botulinumnya tinggi. Padahal belum tentu karena itu yang disalahkan madunya. Madu yang diberikan pada anak di bawah 1 tahun boleh kok kita berikan dengan catatan kita larutkan atau kita encerkan. Itu aman. Slide. Nah, ini adalah patogenesisnya yang paling bawah itu. Tetanospasmin akan berikatan pada membran prasinap pada motor neuron. Bila dia dekat dengan susunan saraf pusat, ya dia akan menyebabkan gangguan atau infeksi pada sistem saraf pusat. Ya, sangat tergantung lokasinya tadi. Slide. Slide berikutnya. Nah, ini adalah apa yang terjadi karena adanya suatu proses kekakuan, kaku, itu berarti adanya proses adanya gangguan pada inhibisi, sehingga kadar-kadar neurotransmitter inhibisi menjadi lebih rendah. Berarti pertanyaannya neurotransmitter inhibisi apa aja contohnya? Asam aminobutirat, gamma atau gamma aminobutirat asid, dan glisin. Itu adalah salah satu neurotransmitter inhibisi. Sedangkan neurotransmitter eksitasi contohnya apa? Adrenalin. Ya. Ini adalah ketegangan otot. Saat toksin masuk ke sumsum tulang, dia bisa menimbulkan kekakuan ekstremitas dan bisa sampai kejang. Jadi sangat tergantung di mana lokasi infeksi tetanus tadi terjadi. Slide. Ayo, slide. Nah, ini beberapa bisa terjadi kekakuan. Slide sebelumnya. Nah, ini bisa terjadi kekakuan pada laring, adanya hipertensi, bisa juga menyerang pada jantung. Ya. Bisa juga pasien itu mengalami hiperhidrosis atau berkeringat secara berlebihan.
Itu merupakan penyulit akibat gangguan saraf otonom. Itu juga sering terjadi. Slide berikutnya. Nah ini adalah beberapa tipe yang sering terjadi. Ada generalized, ada lokal tetanus, ada cephalic tetanus, ada neonatal tetanus. Kalau cephalic tetanus itu biasanya dekat pada area kepala tapi tidak mengenai pada susunan saraf pusat. Ini kalian biasanya dapatkan adalah trismus lockjaw. Jadi trismus itu adalah kekakuan pada rahang. Jadi kalian masukkan 3 jari ke mulut kalian. Itu adalah normalnya. Normalnya mulut terbuka itu adalah 3 jari kalian. Nggak mungkin 4. Maksimal adalah 3 jari dari telunjuk jari kedua sampai jari keempat. Ya. Kalau dia mengalami lockjaw, maka kita akan ukur dia tinggal berapa jari yang bisa masuk, 2 jari kah atau 1 jari kah. Ya. Slide. Nah, ini adalah gejalanya. Masa-masa prodromal antara hari ketiga, kadang masa inkubasi itu juga bisa sampai 12 hari. Ya. Sangat tergantung dekat atau tidak dengan susunan saraf pusat. Semakin jauh tempat infeksi atau invasi itu, makanya semakin panjang masa inkubasinya dia. Coba slide berikutnya. Nah, ini adalah trismus. Trismus itu adalah kekakuan otot rahang, sehingga sukar membuka mulut. Jadi gejala tetanus pertama adalah trismus, sehingga mulutnya mencucu, seperti mulut ikan. Yang kedua adalah risus sardonicus, yaitu kekakuan otot pada muka, sehingga seperti mukanya mengerut. Ya, ada trismus, ada risus sardonicus. Yang ketiga, slide berikutnya, ada namanya, ini adalah mulut mencucu. Nah, yang ketiga adalah opistotonus. Opistotonus itu adalah kekakuan pada rahang, kekakuan pada tulang. Kekakuan yang sangat berat menyebabkan tubuh itu melengkung. Ya, dan kekakuan itu menyebabkan dinding perut itu teraba seperti papan. Kaku sekali. Ya, lanjut. Nah, ini terjadi tetanus yang berat, kekakuan yang terus-menerus, bisa menimbulkan kerusakan pada otot laring, bisa menimbulkan sesak. Kalau dia opistotonus yang berat, kekakuan pada otot punggung yang berat, konsekuensinya apa? Bisa potensi perdarahan pada paru. Kenapa? Rongga dada seperti ditekan. Ya. Tetanus plasmin juga dapat menyebabkan demam dan juga hiperhidrosis. Ya, kekakuan otot polos juga dapat terjadi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah diagnosa bandingnya. Makanya biasanya sering disalahartikan dengan meningitis. Karena ada kekakuan. Ada meningeal sign yang kesannya positif. Karena lehernya tidak bisa ditekuk. Sehingga kita curiga terhadap meningitis. Padahal pasiennya tetanus. Yang kedua, ada gejala tetani, kekakuan. Tapi anak orangnya baik-baik saja. Biasanya pada kondisi hipokalsemia. Ada juga pasien dengan rabies. Rabies itu ketakutan pada air yang berlebih. Terkadang menimbulkan kekakuan. Mulut juga sukar terbuka. Kadang dia drooling, keluar liur. Atau trismus, kekakuan pada mulut bisa juga karena adanya abses pada rahang. Sehingga kesannya mulutnya sulit membuka. Ini adalah diagnosa sebanding yang mungkin sering akan kalian jumpai nantinya. Jadi sebelum mendiagnosa tetanus ya harus
cari kemungkinan-kemungkinan ini tadi. Slide berikutnya. Nah, ini obatnya adalah infus. Yang penting adalah cairan dan juga nutrisi. Berikutnya, slide. Dan dilakukan pemberian diazepam. Diazepam adalah anti kejang dengan dosis seperti ini. Slide berikutnya. Nah, jangan lupa memberikan ATS, anti tetanus serum. Diberikan selama 2 hari berturut-turut dengan diberikan 20.000 unit sekaligus. Kan sediaannya kurang lebih sekitar 10.000 itu. Antibiotik bisa kita berikan karena kan memang jelas bahwa ada tanda infeksi di situ. Area-area yang punya potensi infeksi dibersihkan dengan betadin dan yang lain. Perawatan lah, istilahnya perawatan infeksi. Slide. Lanjut. Ini adalah pencegahannya, jangan lupa imunisasi TT. Lanjut. Nah, ini tadi kan bukti infeksi. Adalah gejala infeksi yang tahan. Jadi yang pertama adalah tanda, yang kedua adalah manifestasi klinisnya apa saja yang muncul, dan yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium yang mendukung dari sepsis itu. Biasanya yang penting adalah kultur untuk identifikasi bakteri patogen, bisa pada darah, cairan otak, urin. Kemudian juga bisa pemeriksaan hematologis. Labnya apa yang bisa kita cek? Leukosit, bisa leukositnya tinggi sekali atau leukositnya rendah atau leukopeni. Cek trombosit, cek laju endap darah atau ESR, dan C reaktif protein. Ini pemeriksaan yang biasanya sering kita lakukan. Cuma yang paling penting adalah kultur. Slide. Nah, ini adalah kultur darah. Ada vakutainer tertentu. Biasanya kita lakukan pemeriksaan dengan seaseptik mungkin. Slide. Nah, tapi terkadang belum tentu hasil kultur itu positif, Dek. Makanya, kalau memang bukti infeksi dari pemeriksaan kultur itu tidak mendukung, minimal pemeriksaan laboratorium lain yang mendukung, disertai bukti adanya infeksi. Gejala atau diagnostik infeksi itu sudah cukup untuk mendiagnosa sepsis. Ya, slide. Nah, ini adalah untuk pemeriksaan lumbal fungsi, misal pada pasien dengan meningitis. Dan bahkan 15% bayi dengan meningitis bisa saja menunjukkan kultur darah negatif. Kenapa? Jangan dipikir bahwa proses infeksi itu harus bakteri. Bisa saja kultur darah infeksi itu karena virus. Sedangkan virus tidak bisa diperiksa dalam darah. Ada namanya pemeriksaannya viral load, menghitung jumlah virus yang ada. Itu tidak bisa dilihat dari kultur darah atau dibiarkan. Makanya kita butuh pemeriksaan yang lain. Misal leukositnya dia rendah, misal dari hapusan darahnya mendukung ke arah infeksi virus. Sehingga untuk mendukung bahwa, oh iya betul kultur darahnya negatif, tapi infeksinya mengarah ke infeksi virus. Seperti itu. Slide. Nah, inilah kadar normal CSS, leukosit, glukosa, protein. Slide berikutnya. Ini adalah kultur urin. Kalau kalian melakukan kultur urin, sebaiknya tidak dengan ditampung. Yang paling efektif adalah dengan kateter. Atau dilakukan, mohon maaf, tusukan pakai spet gitu di kandung kencing, suprapubik kandung kencing. Nah, itu yang paling efektif di situ. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pemeriksaan sel darah putih seperti 5.000 atau di atas 20.000. Ya, hitung neutrofil absolutnya adalah itu.
Slide berikutnya. Makanya leukositnya, sehingga prediktor yang paling efektif biasanya yaitu jumlah leukosit di bawah 5.000 atau neutrofilnya dia rendah. Ya. Walaupun ada yang mengatakan, nah, mohon maaf Dek, poin nomor 2 yang tengah. Jumlah leukosit yang tinggi pada saat lahir terkadang tidak terlalu spesifik. Karena bisa juga karena proses stres atau karena proses asfiksia. Makanya harus kita pastikan karena penyebab yang lain. Ya. Dan pada beberapa kasus, pada bayi baru lahir, usia kurang dari 1 minggu, leukosit itu bahkan bisa normal sampai 32.000. Jadi makanya kita harus hati-hati untuk menentukan leukosit yang tinggi. Justru yang paling dikatakan paling efektif adalah leukosit yang rendah. Yang bagusan tuh di atas itu warna. Bentar ya, Dek. Bukan itu, bukan yang itu selanjutnya. Oke, slide berikutnya. Ini adalah pemeriksaan C reaktif protein yang biasanya juga kita pakai untuk menentukan adanya kemungkinan infeksi berat atau tidak. Slide berikutnya. Ini laju endap darah. Ya. Jadi yang biasanya kita pakai yaitu leukosit, trombosit, laju endap darah, sama C reaktif protein. Selain dengan pemeriksaan kultur. Slide. Ini CRP atau leukosit penting ya. Tergantung klinis yang mendukung. Lanjut. Nah, ini adalah pemberian antibiotik. Sangat tergantung peta kuman di area masing-masing. Tapi biasanya awal-awal bisa kita berikan ampicillin, gentamicin. Ya, slide berikutnya. Ya, ini adalah tata laksanaannya. Makanya tadi dikatakan bahwa antibiotik itu sebenarnya teorinya menunggu hasil kultur positif. Tapi kan kenyataannya kultur darah itu bisa saja 48 jam, bahkan bisa sampai 1 minggu. Kalau ternyata dia belum tumbuh, biasanya akan diulang lagi. Sehingga yang kita lakukan adalah pemberian antibiotik profilaksis atau antibiotik pencegahan. Yaitu tadi contoh ampicillin, cefotaxim, kayak gitu. Slide. Nah, ini adalah neonatus dari ibu yang dapat profilaksis tadi itu ya. Lanjut. Ampicillin, gentamicin yang bisa kita berikan. Tapi kalau kita di rumah sakit, kita sudah pakai cefotaxim D atau golongan ceftazidime. Ya, karena sangat tergantung areanya. Biasanya kalau diagram positif di suatu kondisi rumah sakit, yang dominan yaitu cefotaxim atau ceftazidime. Kadang beberapa kasus ampicillin itu sudah resisten. Ampicillin, methicillin, tadi makanya ada MRSA. Staphylococcus aureus, methicillin resistant. Slide berikutnya. Cairan jangan lupa. Pemberian nutrisi jangan lupa. Kayaknya adalah terapi pendukungnya. Kalau terjadi gangguan pada jantung, biasanya kita berikan obat pacu jantung atau dopamin. Slide. Lanjut. Nah, ini adalah contoh kalau Staphylococcus infeksi. Yang awalnya, mohon maaf, kalian lihat itu yang sebelah kiri itu bintil kecil seperti itu. Kalau kita anggap itu sebagai kondisi normal saja, dan infeksi itu menjalar, menyebar, akhirnya terjadi apa? Infeksi berat.
Ya. Kalau kalian pernah dengar ada namanya S4, Staphylococcus scalded skin syndrome. Jadi kondisi di mana kulit itu mengelupas seperti orang alergi obat. Tapi penyebabnya karena infeksi bakteri Staphylococcus. Pengobatannya adalah fluoxacillin atau flucloxacillin. Lanjut. Nah ini cefotaxim, ceftazidin tadi itu deh ya. Pokoknya sangat tergantung peta kuman di area masing-masing. Biasanya yang paling dominan apa itu kita pakai. Sambil menunggu hasil kultur. Lanjut. Ini adalah terapi suportifnya, pasang infus dan yang lain. Lanjut, slide berikutnya. Nah ini waktu biasanya berapa lama sih pemberian antibiotik? Rata-rata dalam 14 hari, Dek. Rata-rata dalam 14 hari. Dan itu harus benar-benar selesai. Karena kalau tidak punya potensi terjadi gangguan sistemik, komplikasi berat setelahnya. Makanya kita harus memastikan bahwa organismenya benar-benar bersih. Makanya diberikan antibiotik selama 14 hari. Slide berikutnya. Kalau meningitis bahkan bisa sampai 21 hari. Ya. Lanjut. Nah ini adalah pencegahan cuci tangan. Makanya kalau kalian sekarang ke ruang bayi gitu, Dek. Kalau dulu kan kita harus pakai skoret, harus ganti sandalnya. Sekarang udah nggak penting. Kenapa? Karena potensi terbesar itu adalah dari tangan kita. Makanya kalau mau megang bayi, mau melakukan suatu tindakan tertentu atau setelah melakukan tindakan harus selalu cuci tangan. Slide. Nah ini, lanjut. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Monggo. Intinya kalau kalian belajar sepsis, berarti harus tahu per definisi sepsis itu apa. Dan kriteria untuk mendiagnosa sepsis harus ada tanda gejala klinis, ada bukti infeksi klinis, dan ada pemeriksaan laboratorium yang mendukung. Kalau ada tanda-tanda gejala klinis tadi, tapi tidak disertai bukti infeksi yang jelas atau labnya tidak mendukung, kalian bisa mendiagnosa sebagai serious bacterial infection. Tapi kalau ada bukti infeksi yang jelas, atau bahkan labnya mendukung, kalian mendiagnosa dengan sepsis berat. Tadi bukti infeksi yang disampaikan ada 3 rata-rata yaitu meningitis, tetanus, sama omfalitis. Intinya adalah pada kondisi seperti ini harus dilakukan pemeriksaan kultur. Mutlak harus dilakukan kultur. Sambil menunggu kultur, kalian memberikan antibiotik. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Dokter Oke. mau bertanya. Boleh? Barusan kan dok sambil menunggu kultur darah diberikan Ya. antibiotik profilaksis. Ya. Apakah perlu pengobatan simptomatik ya dok? Oh Apa iya. antibiotik saja? Intinya adalah simptomatik tetap diberikan. Terapi cairan tetap diberikan. Terapi elektrolit atau tetap diberikan. Tapi yang khusus untuk antibiotiknya, kita berikan profilaksis sambil menunggu hasil kultur. Kalau ternyata nanti sampai dia pulang kulturnya belum keluar atau bahkan steril, ya sudah tidak ada masalah. Apakah diagnosanya hilang? Belum tentu. Selama ada bukti infeksi. Oh, ternyata pasiennya pneumonia. Oh, ternyata gastroenteritis. Tidak ada masalah dengan itu. Ada bukti infeksi. Karena otitis saja, tahu otitis ya, infeksi pada telinga, otitis media ataupun otitis eksternal yang luar juga bisa menimbulkan sepsis. Bila memang imunitas kita rendah. ISK bisa menimbulkan sepsis. Makanya butuh bukti infeksi walaupun terkadang kulturnya negatif. Ya.
Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya. Monggo, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Boleh? Jadi pada saat kehamilan, ibu itu kan akan diberikan vaksin TT ya, dokter. Nah, itu apakah bayi masih bisa kemungkinan mendapatkan infeksi tetanus, dok? Kapan dilakukan vaksin TT, Dek? Vaksin TT itu teorinya sebelum kamu nikah, Dek. Jadi syaratnya KUA itu salah satunya adalah membawa buku vaksin TT. Jadi memang diberikannya adalah sebelum sambil kita mengevaluasi kita sudah pernah vaksin DPT sebelumnya. Kan kita kan waktu kecil vaksin DPT. Nanti di atas usia 5 tahun vaksinnya menjadi DT, difteri sama tetanus toksoid. Nah, nanti pada saat kalian dewasa seperti ini mau nikah, biasanya vaksinnya adalah TT, tetanus toksoid saja. Apakah masih punya potensi? Masih punya potensi, Dek. Karena vaksinasi itu kan logikanya untuk kalian. Bukan untuk si bayi. Bayi saja yang divaksin DPT rutin masih bisa saja kena difteri, katanya kayak gitu. Makanya tetap kita harus berusaha untuk menjaga sterilitas pada kali tiap tindakan. Ya. TT kalau tidak salah 2-3 kali pemberian kalau saya tidak salah. Perempuan itu injeknya. Papa kok bising? Dokter, izin bertanya lagi. Kalau jika bayi itu sudah pernah terkena tetanus, apakah perlu dilakukan vaksin ulang untuk kayak DPT dan DT-nya waktu dia besar, dok? Tetanus kan tidak menimbulkan kekebalan. Sama seperti kalian ada pasien difteri, kan dikasih difteri serum. Apakah setelah itu dia masih perlu vaksin? Tetap, karena dia tidak menimbulkan kekebalan. Saat ini infeksi yang masih memberikan kekebalan seumur hidup itu adalah cacar air, varicella. Kalau kamu pernah kena varicella dulu waktu kecil, walaupun sekarang kalian megangi pasien dengan varicella, selama imunitas baik, ya aman-aman aja. Tidak potensi menjadi herpes maksud saya. Varicella zoster itu loh. Herpes zoster. Jadi tetap harus vaksin DT ataupun nantinya tetap harus vaksin. Ya. Nggih. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Mungkin sekian kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih untuk pertanyaannya dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.